Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video ini, saya akan menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik di mana saya akan menjadi peran coach. Bapak Ibu hebat semuanya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai coaching Rahmat dan Ibu Yusni. Kita mulai ya Bu Yus. Iya, Pak Rahmat. Selamat siang Bu Yus. Bagaimana kabarnya Bu Yus? Siang juga Pak Rahmat. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu Yus ya. Baik, tapi kayaknya ada yang Ibu Yus bingungkan Bu Yus. Terlihat dari jauh tadi gerak-gerik Ibu Yus, ekspresi Ibu Yus yang menggambarkan sedang bingung Ibu. Kenapa Ibu Yus? Apa ada Ibu Yus sedang apa yang Ibu Yus sedang rasakan sekarang? Iya nih Pak, saya sedikit bingung ini Pak. Mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan Bu Yus? Iya Pak, ada persoalan yang gimana ya Pak Rahmat ya? Agak bingung saya di sini Pak Rahmat. Wah, Bu Yus sedang bingung ya. Nah, tenang dulu Bu Yus. Bu Yus harus tenang, harus duduk dengan rileks, hirup nafas pelan-pelan, Bu Yus harus tenang, harus santai. Nah, kemarin kan kita sudah ada belajar teknik stop ya Bu Yus ya. Jadi Bu Yus harus tenang, harus rileks. Ada apa nih Bu Yus? Tidak biasanya Bu Yus seperti ini. Iya ini Pak, sejujurnya saya bingung ini Pak. Saya bingung terkait dengan tantangan seorang anak yang ada di kelas saya Pak. Tentang persoalan anak di kelas saya. Oh, tentang persoalan anak ya Bu Yus ya. Dari yang Ibu Yus katakan tadi, Bu Yus sedang bingung dan ada tantangan di kelas Bu Yus. Tantangan seperti apa itu Bu Yus? Dan dari diskusi kita ini, apa yang Ibu Yus inginkan dan apa yang Ibu Yus dapatkan gitu dari diskusi kita ini? Iya Pak Rahmat, di kelas saya ada seorang anak ketika dikasih pekerjaan rumah, dia jarang membuat Pak. Kalaupun membuat, kadang PR-nya itu bukan kadang, kebanyakan salah gitu. Saya ingin pekerjaan rumah yang saya berikan itu bisa dia kerjakan dengan baik Pak Rahmat, tapi ternyata tidak hari ini. Baik Bu Yus. Ibu Yus menginginkan pekerjaan rumah yang Bu Yus berikan dikerjakan dengan baik. Itu yang saya tangkap dari perkataan Bu Yus tadi. Berarti tujuan akhir dari kita berdiskusi ini, apa yang Ibu Yus inginkan? Tujuan akhir dari diskusi saya dengan Bapak hari ini, yang saya inginkan adalah anak saya ini bisa mengerjakan PR rumah yang saya berikan dengan baik, Pak. Kemudian apa yang saya berikan dia bisa kerjakan di rumah sendiri, sehingga kita nggak mikir betul atau salahnya tidak, tapi bisa dia membuat dengan baik gitu, Pak. Itu keinginan saya. Baik, Bu Yus. Saya paham sekali keinginan yang Bu Yus sampaikan tadi. Menurut Bu Yus, dari permasalahan tadi yang Bu Yus menginginkan bahwa Najwa bisa mengerjakan PR-nya sendiri, kendala seperti apa yang dialami oleh anak kita Najwa ini sehingga mengalami permasalahan seperti ini? Bagaimana Bu Yus? Sebenarnya Pak ya, saya sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan wali kelasnya,
menjalin komunikasi maksimal dengan orang tuanya. Orang tua anak kita ini juga guru loh Pak, gitu. Sudah saya ingatkan terus orang tuanya, namun Najwa tetap tidak membuat tugas yang saya berikan itu Pak Rahmat. Luar biasa sekali Bu Yus. Bu Yus sudah melakukan sebuah usaha gitu. Dari yang Bu Yus lakukan dan sampaikan tadi, Ibu Yus sudah menjalin sebuah komunikasi gitu. Sebuah komunikasi dengan orang tua, dengan wali kelas. Wah, berarti banyak sekali ya Bu Yus ya, dampak terhadap perilaku orang tua kepada siswanya ini. Padahal kata Bu Yus tadi, si orang tua siswa kita ini adalah seorang pendidik juga. Guru juga. Nah, itu yang Bu Yus katakan tadi. Sehingga anak didik kita ini tidak membuat tugas begitu. Nah, menurut Bu Yus, dari skala 1 sampai dengan 10 permasalahan anak kita Najwa ini, di mana angka 10 ini kita ibaratkan yang paling baik ya Bu Yus ya. Di mana posisi Najwa sekarang Bu Yus, menurut Bu Yus? Ya, menurut saya Pak, jika dilihat dari proses Najwa dan cara dia membuat PR, saya menilainya hari ini dia berada di posisi 4 nih Pak Rahmat. Sebenarnya saya menilai 4 ini pun ragu gitu. Karena hampir tidak pernah Pak Rahmat anak kita ini tidak membuat PR. Namun jika tugas lain, ada kuis, ada tugas di kelas, anak kita ini bisa gitu. Makanya saya bingung kenapa bisa PR yang nggak bisa selesai dibuatnya gitu Pak Rahmat. Oh, menarik sekali bahasan kita ini Bu Yus. Padahal Najwa ini yang Bu Yus sampaikan tadi pintar di dalam kelas, namun tugasnya tidak dikerjakan di rumah gitu ya. Tadi saya mendengar bahwa Bu Yus sudah menjalin komunikasi dengan orang tuanya, wali kelas. Itu usaha yang luar biasa Bu Yus, yang sudah Bu Yus lakukan. Usaha-usaha lain yang akan mungkin Bu Yus lakukan seperti apa Bu Yus? Seperti saya sudah memiliki kekuatan di sini, saya akan membantu Najwa ini dalam menangani masalah. Apakah ada usaha-usaha lain gitu Bu Yus yang akan Bu Yus lakukan? Ya, saya orangnya pantang menyerah ya Pak Rahmat ya. Jika ada anak atau peserta didik saya yang terkendala seperti ini, saya yang pertama kali yang saya lakukan adalah refleksi dulu diri saya Pak. Mungkin itu adalah kekuatan terbaik yang saya miliki, itu mungkin Pak. Mantap sekali Bu Yus ya. Langkah pertama yang Bu Yus lakukan adalah refleksi diri terlebih dahulu. Keren sekali Bu Yus. Dari tindakan refleksi tersebut, jika kita kaitkan dengan permasalahan Najwa, kemungkinan seperti apa yang dapat Ibu Yus ambil dan lakukan? Saya akan gunakan, iya ya Pak. Saya akan coba gunakan kekuatan saya dalam merefleksi tersebut ke dalam bentuk sebuah aktivitas yang saya lakukan di kelas Pak, terkhusus kepada anak kita ini. Itu mungkin Pak. Baik Bu Yus, baik sekali Bu Yus ya. Dari setiap usaha yang telah Bu Yus lakukan, kan tadi Najwa Bu Yus sudah menjalinkan komunikasi juga gitu. Gangguan atau hambatan seperti apa yang dapat menghalangi Bu Yus gitu untuk mencapai target atau tujuan Bu Yus tadi? Bu Yus kan menyampaikan Najwa ini tidak mengerjakan PR gitu. Atau hambatan yang telah Bu Yus temukan seperti apa gitu yang akan menghalangi Bu Yus mencapai tujuan Bu Yus tadi? Baik Pak Rahmat, saya paham betul bahwa kita memiliki kesibukan masing-masing ya Pak ya. Kita sebagai guru atau pendidik mungkin sudah maksimal bekerja di kelas kita gitu. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki yang kita perbaiki, kita tak bisa pungkiri. Saya paham Pak bahwa orang tua dari anak kita ini sibuk. Ini sudah saya pernah tanya kepada
anak kita ini secara empat mata, Pak. Katanya orang tuanya sibuk dengan urusannya, sehingga tidak punya waktu untuk menemani anak ini membuat PR. Ini yang menjadi pemikiran saya sebenarnya, Pak. Ini yang menjadi pengganggu. Saya mencapai tujuan untuk memperbaiki cara anak ini belajar di situ. Walaupun jika Najwa sudah mandiri, ia bisa mengerjakannya sendiri, tapi sebaiknya tetap orang tuanya tuh membantu, mendampinginya di rumah gitu, Pak. Oh, menakutkan sekali ya Bu Yus ya. Semoga kita terhindar dari orang tua yang seperti itu hendaknya, dan tidak ada lagi cerita-cerita seperti Najwa ini. Ya Bu Yus. Tadi solusi-solusi mungkin telah Ibu Yus sampaikan. Menurut Bu Yus, solusi terbaik seperti apa yang tepat untuk menanggapi permasalahan atau kendala seperti Najwa ini? Menurut saya ya Pak ya, orang tua harus menemani Najwa belajar gitu. Soalnya bagaimanapun sibuknya dengan tupoksi kerjanya, perhatian ke anak-anak kan harus diutamakan Pak. Itu menurut saya yang lebih penting. Baik Bu Yus. Tadi kan Rahmat sudah mendengar alasan, sudah mendengar permasalahan, sudah mendengar solusi yang terbaik dari Bu Yus gitu. Apakah ada rencana dari Bu Yus gitu? Rencana seperti apa yang Bu Yus susun untuk mencapai target Bu Yus terhadap permasalahan Najwa ini? Rencana saya ya Pak ya, pertama saya akan refleksi dulu pelaksanaan pembelajaran saya Pak. Kemudian saya akan siapkan data perihal pekerjaan rumah anak kita ini, berapa banyak yang tidak membuat, serta nilai-nilainya. Kemudian saya akan panggil orang tuanya ke sekolah Pak, tidak hanya lewat WA ataupun tidak hanya saya telepon. Saya ingin berkomunikasi langsung di sekolah terkait dengan permasalahan anak ini. Terakhir Pak, mungkin saya akan berkomunikasi permasalahan ini dengan guru mata pelajaran lainnya. Kira-kira permasalahan yang saya alami sama enggak mirip dengan mereka gitu. Saya akan ajak guru mata pelajaran lain atau guru kelas Najwa ini Pak. Mantap sekali rencana-rencana Bu Yus. Menurut Bu Yus, kapan waktunya Bu Yus yang tepat? Rencana secepatnya Pak, secepatnya insya Allah. Secepatnya ya Bu Yus ya. Bagus sekali Bu Yus. Mantap sekali Bu Yus. Bangga sekali mungkin saya menjadi teman kerja Bu Yus ini. Bu Yus, saya lihat semangat betul terhadap menindaklanjuti permasalahan dari Najwa ini. Tadi kata Bu Yus, yang saya ingat Bu Yus, Najwa ini sedang berada di posisi 4 dari 10, dan ibaratkan 10 ini adalah nilai terbaik tadi yang kita sepakati. Bu Yus maunya Najwa ini seperti apa itu Bu Yus, dan di angka berapa gitu kalau menurut Bu Yus? Iya. Saya sebagai seorang pendidik ya Pak Rahmat, menginginkan semua peserta didik itu berhasil Pak Rahmat, mempunyai karakter yang bagus, salah satunya adalah disiplin dan tanggung jawab. Inginnya saya anak ini ya 100 Pak Rahmat, seperti yang saya inginkan gitu, sama dengan yang lain. Walau sekarang Najwa berada di posisi 4, saya akan coba, kalau dibantu dengan orang tuanya, saya yakin pasti bisa Pak. Oke. Bagus sekali Bu Yus. Mungkin Bu Yus memberikan PR ini ada tujuan lain ya gitu ya Bu Yus ya, memberikan menumbuhkan karakter disiplin dan tanggung jawab terhadap Najwa. Apakah benar Bu Yus? Iya benar Pak. Mantap sekali Bu Yus. Bu Yus ingin menumbuhkan karakter disiplin dan tanggung jawab kepada Najwa dan menargetkan dia di posisi yang lebih baik dari posisi 4. Betul. Saya doakan karakter itu muncul dari Najwa yang berada di posisi yang terbaik. Saya yakin Bu Yus akan berhasil Bu Yus jika melaksanakan Bu Yus tadi dengan sungguh-sungguh. Dari rencana Bu Yus yang telah Bu Yus sampaikan tadi, apa komitmen Bu Yus terhadap rencana Bu Yus tadi Bu Yus? Saya akan melaksanakan rencana saya ini dengan sungguh-sungguh, itu komitmen saya Pak Rahmat. Saya akan coba hal-hal yang 4 poin yang saya coba tawarkan tadi, insya Allah saya akan coba laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sedih saya kalau anak-anak saya itu seperti itu Pak. Baik sekali Bu Yus ya. Salut sekali dengan kinerja Bu Yus ini. Bu Yus sangat gigih sekali menuntun peserta didik kita. Maju terus Bu Yus. Selain saya di sini akan selalu mendukung selaku teman sejawat Bu Yus gitu.
Selain saya di sini yang akan selalu mendukung Bu Yus, siapa kira-kira menurut Bu Yus yang akan membantu Bu Yus untuk menjaga komitmen dan mencapai tujuan pemecahan permasalahan ini, Bu Yus? Alhamdulillah di sekolah rekan-rekan sejawat bisa membantu guru kelas dan stakeholder yang ada di sekolah, insya Allah bisa membantu Pak Rahmat, termasuk orang tua dan lingkungan yang ada gitu. Baik Bu Yus, mungkin jika nanti ada kendala terhadap permasalahan Najwa ini, saya akan siap dan kami akan siap untuk membantu Bu Yus, akan selalu memberikan masukan-masukan serta bantuan diskusi-diskusi seperti ini Bu Yus. Terima kasih Pak. Baik Bu Yus. Bagaimana perasaan Bu Yus? Masih terasa bingung Bu Yus? Alhamdulillah udah kebingungan itu udah terjawab Pak dengan bantuan yang Bapak berikan tadi. Terima kasih banyak Pak. Saya mohon bantuan nanti didampingi gitu. Baik Bu Yus, semoga Bu Yus lebih sukses ke depannya. Terima kasih atas waktunya Bu Yus ya. Semoga Bu Yus dapat menyelesaikan permasalahan Najwa ini. Semangat terus Bu Yus. Silahkan lanjutkan istirahatnya Bu Yus. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Lanjut perjuangan untuk menyelesaikan permasalahan Najwa ini Bu Yus. Iya, terima kasih banyak dulu Pak. Baik Bu Yus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah selesai sesi Rahmat.